Detik-detik akhir kehidupan. Saudaraku, Al-Razi mengatakan dalam Al-Tafsir Al-Kabir bahwa dalam perjalanan waktu manusia, terkumpul berbagai takdir kehidupan yang tidak diketahui siapapun. Di sana ada kebahagiaan dan kesedihan, kesuksesan dan kegagalan, sehat dan sakit, serta hidup kaya dan miskin. Namun demikian, kedudukan manusia hakikat tergantung pada detik-detik terakhir kehidupannya. Bisa jadi sepanjang hidupnya dipenuhi dengan kemaksiatan pada Allah Azza wa Jalla, menyusahkan orang lain, gaya hidup yang hedonis. Tapi menjelang kematiannya ia bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla dan menyebarkan cinta kasih kepada sesama. Sehingga dengan itu ia mendapatkan predikat husnul hatimah akhir yang baik. Saudaraku, waktu sangatlah berharga. Betapa berharganya waktu. Hingga menyia-nyiakannya adalah bentuk puncak kerugian. Bahkan lebih berbahaya dari kematian. Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah berkata, menyia-nyiakan waktu lebih berbahaya dari kematian. Karena menyia-nyiakan waktu akan memutuskanmu dari Allah dan negeri akhirat. Sedangkan kematian hanya memutuskan dirimu dari dunia dan penduduknya. Al-Fawaid Helm 44. Apabila waktu disia-siakan terus-menerus maka untuk apa kita hidup? Waktunya tidak bermanfaat baik untuk diri kita dan orang lain. Waktu hanya digunakan untuk bersenang-senang, bermain-main dan bersenda gurau saja. Saudaraku, betapa berharganya waktu hingga Allah Azza wa Jalla bersumpah dengan salah satu makhluknya dalam Al-Quran. Hal ini menunjukkan makhluk tersebut memiliki keistimewaan. Allah Azza wa Jalla bersumpah dengan waktu dalam beberapa ayat Al-Quran. Misalnya wal asri, demi masa, wat duha, demi waktu duha, wal lail, demi waktu malam, dan lain-lainnya. Waktu memang sangat berharga dan harus dipergunakan dengan sebaik mungkin untuk hal-hal yang bermanfaat. Kita pun sepakat bahwa waktu itu sangat berharga. Misalnya ada pepatah Arab yang menyebutkan betapa waktu itu sangat penting. Waktu adalah nafas yang tidak mungkin akan kembali. Saudaraku, orang yang sukses dunia dan akhirat akan sangat menyesal jika waktunya terbuang percuma tanpa manfaat dan faidah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, tiada yang pernah kusesali selain keadaan ketika matahari tenggelam. Ajalku berkurang, namun amalanku tidak bertambah. Lihat Miftahul Afkar. Mereka juga pelit dengan waktu mereka. Hasan al-Basri rahimahullah berkata, aku menjumpai beberapa kaum. Salah satu dari mereka lebih pelit terhadap umurnya, waktunya, daripada dirham, harta, mereka. Al-Umru was Syaibnu 85. Saudaraku, sibukkanlah diri kita dengan hal baik dan bermanfaat sedemikian rupa, sehingga tidak sempat lagi untuk kita sedetik pun melakukan hal batil dan merugikan diri sendiri maupun orang lain. Perhatikan perkataan emas yang dinukil oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Jika dirimu tidak disibukkan dengan hal-hal yang baik, pasti akan disibukkan dengan hal-hal yang batil. Al-Jawabul Kafi Helm 156. Ini adalah kaidah dalam kehidupan. Apabila semua waktu kita tidak diisi dengan hal baik, pasti diisi oleh hal batil. Paling minimal diisi dengan hal yang sia-sia dan tidak bermanfaat. Maka buatlah program, rencana serta target hidup ke depan agar hari-hari sisa usia kita selalu terisi oleh hal-hal dan aktivitas yang baik. Saudaraku, hendaknya kita perhatikan dan kita atur dengan baik waktu dan umur yang telah Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita. Mayoritas manusia banyak lalai dan menyia-nyiakan waktu. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu, yaitu nikmat sehat dan waktu senggang. Hadis riwayat Bukhari No. 6412. Ketika Allah Azza wa Jalla mengaruniakan nikmat sehat dan waktu senggang kepada kita, justru kita seringkali melalaikannya. Baru terasa betapa nikmat sehat ketika kita sakit, betapa nikmat waktu senggang ketika kita sibuk dengan berbagai aktivitas yang begitu melelahkan. Semoga Allah Azza wa Jalla mengaruniakan hidayahnya kepada kita, sehingga kita tetap istiqomah senantiasa menggunakan semua waktu dalam hal baik sedemikian rupa sehingga tidak sempat melakukan hal batil untuk meraih ridhanya. Amin ya Rab. Semoga hidup kita lebih bermakna bagi Allah. Wallahu alam bisawab.